Awalnya New York style pizza itu keluar di New York gara-gara si Lombardi, orang Itali yang pergi ke New York sekitar tahun 1800-an. Dia pergi ke New York terus bikin kedai pizzeria di New York untuk bikin pizza yang disesuaikan dengan selera orang New York. Jadi si Lombardi menjual pizzanya dengan slice karena orang New York banyak yang fast moving, mereka berangkat kerja terus take away pizza, atau supporter baseball yang mau berangkat ke Yankee Stadium, mampir dulu beli pizza, satu slice terus dimakan di stadion. Culture awalnya itu. Terus kemudian saya berpikir mungkin nggak ya ini dibawa ke Malang. Awal muncul di Malang karena kebiasaan saya nonton film-film dengan setting New York, di mana banyak scene yang menampilkan New York style pizza di film-film itu, seperti Kura-Kura Ninja, Kevin McAllister di Home Alone, itu sering mengeluarkan scene New York style pizza. Di film-film itu diceritakan kalau New York style pizza itu dimakan oleh semua kalangan, kebanyakan kalangan pekerja, pelajar, atau bahkan homeless di sana. Tapi tiba-tiba, begitu pizza itu dibawa ke Indonesia, tiba-tiba jadi fancy. Harganya jadi tinggi, terus profile yang membeli pizza itu jadi middle up, orang-orang dengan skala ekonomi yang tinggi. Di luar negeri kok bisa murah dan bisa mencakup pasar yang sangat luas, karena sumber daya yang mereka dapat di sana sangat luas. Jadi seperti keju di sana melimpah, daging juga melimpah, pasarnya juga diatur sama pemerintah sehingga harga-harga bahan baku tidak terpengaruh fluktuasi harga di pasar, tidak seperti di Indonesia. Cabai bisa-bisa murah banget, tiba-tiba jadi mahal banget, padahal di Indonesia sini kebun cabai itu banyak. Dari kasus itu, akhirnya saya mencoba untuk membuat kedai pizza di Malang dengan New York style pizza. Awalnya ekspektasi market yang saya bayangkan, ini kayaknya marketnya bakal yang banyak pemuda nih, range usia sekitar 20-30 tahunan. Tapi begitu saya coba buka, ternyata meluas, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Bahkan nggak jarang yang beli New York style pizza itu satu keluarga gitu beli ke sini. Nah, karena ekspektasi market saya tadi ternyata meleset, marketnya sangat luas, akhirnya saya mulai berpikir menggunakan teknik reverse engineering. Teknik yang biasa digunakan sama generasi Z untuk melakukan semua eksekusinya. Reverse engineering biasanya digunakan sama generasi Z itu di sosial media untuk jadi selebgram. Dia bisa mengumpulkan banyak followers. Dari followers itu dia bisa melihat marketnya seperti apa. Nah, teknik itu saya coba saya adaptasikan di New York style pizza. Saya berpikir dengan teknik itu, coba kita lihat dulu dengan market yang sangat luas ini, akhirnya saya mencoba membalik pola pikir masyarakat pada umumnya ketika memulai berusaha. Mereka biasanya berpikir berawal dari produksi, setelah itu difikirkan distribusinya seperti apa, lalu baru memikirkan marketingnya di belakang. Tapi dengan reverse engineering, semuanya dibalik. Kita pikirkan marketnya dulu di depan. Marketnya siapa nih? Jumlahnya berapa? Setelah itu, baru kita pikir mundur. Distribusinya pakai apa? Setelah itu ke pangkalnya. Kita harus memproduksi sebanyak apa untuk memenuhi analisa market kita di depan. Akhirnya dengan reverse engineering, dengan berpikir terbalik, saya memutuskan untuk, oke deh, untuk bisa memenuhi target market yang ternyata meluas ini, akhirnya bahan baku kita coba untuk kita diproduksi sendiri. Keju dibikin sendiri, saus dibikin sendiri, dough kita bikin setiap hari di kedai. Jadi, dough itu fresh every day. Dengan produksi bahan baku itu sendiri, semuanya diproduksi sendiri, akhirnya harga jual kita bisa bersaing tuh. Harga jualnya bisa seperti culture di New York sana. Kita bisa menjual satu slice pizza dengan harga $1. Di Amerika, di New York terkenal dengan $1 slice. Yang kebetulan $1 itu saat ini 15.000 kurang lebih. Nah, 15.000 itu masih masuklah di kantong market Malang.
Karena marketnya yang sangat luas, produksi yang sudah mulai nggak kekejar, akhirnya saya berpikir untuk bagaimana kalau misalnya saya bekerja sama dengan peternak dan perkebunan di Malang ini. Mengingat Malang ini kota dengan basic agriculture yang cukup kuat, jadi peternakannya banyak, produksi susunya juga banyak. Dari mereka saya dibantu untuk memproduksi keju dengan susu dari peternakan mereka. Masalahnya, susu yang diproduksi oleh peternak sini, mereka tidak mempedulikan nutrisi sapinya, animal welfare, kebersihan kandang, mereka tidak pikirkan. Ternyata itu berpengaruh ke kualitas keju yang diciptakan. Jadi susu yang mereka hasilkan, itu ternyata menghasilkan keju dengan kualitas yang sangat rendah. Akhirnya perlahan-lahan saya mulai melakukan penyuluhan ke peternak untuk, Pak, gimana ya kalau misalnya nutrisinya harus seperti ini? Pak, diperhatikan dong animal welfare-nya, jadi gimana caranya sapi itu nggak stres, gitu. Jadi supaya produksi susunya lancar, jumlahnya banyak, kualitasnya bagus. Akhirnya dengan bekerja sama dengan peternak dan perkebunan di atas, saya bisa membuat keju sendiri dengan harga yang terjangkau, bisa membuat saus sendiri dengan harga yang terjangkau. Efeknya, saya bisa menjaga harga pizzanya. Pizza bisa dijual dengan harga yang stabil, tidak terpengaruhi dengan fluktuasi harga di market. Karena market terjaga dengan harga yang terjaga, reaksi market meluas. Jadi orang banyak yang bereaksi, wih, pizzanya gede banget ya. Wih, pizza segede gini kok harganya segini ya? Kok murah gitu. Menurut saya itu wajar sih. Tapi menjadi aneh ketika saya lihat, ya seharusnya pizza itu standarnya begini, ukurannya begini, harganya segini. Cuman karena kebanyakan dan kebiasaan market di Indonesia menganggap pizza itu adalah makanan yang cukup pricey, terus harus dimakannya menunggu ada acara dulu, siapa yang ulang tahun baru beli pizza, atau siapa yang kompre, habis ujian komprehensif baru beli pizza, harus ada event baru beli pizza. Tapi karena New York Style Pizza bisa dibeli dengan slice, reaksi market akhirnya tercipta seperti itu. Wih, pizzanya gede, satu slice-nya sebesar ini, harganya semurah ini. Dulu, yang mempermasalahkan untuk menjual pizza slice itu sebenarnya saya sendiri. Cari pizza yang bisa dibeli slice di Malang, nggak ada. Cuman karena market yang sudah tahu New York Style Pizza, akhirnya mereka mulai mempermasalahkan sesuatu hal yang sebenarnya dulu dia nggak masalah gitu. Karena ukuran dan harga, akhirnya stigma pizza yang fancy itu tadi sedikit demi sedikit tergeser. Sempat ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana kalau tren New York Style Pizza ini berakhir? Saya nggak takut sih, karena menurut saya New York Style Pizza ini belum tren, ini masih awal dari segalanya. Bahkan kalau kita mau menjaga kualitas dan menjaga harga sehingga bisa affordable di market di mana bisnis itu dibuka, itu menentukan panjang atau tidaknya usia sebuah usaha. Dengan menjaga market, dengan menjaga kualitas, dan dengan menjaga harga, saya yakin pizza ini akan seperti culture coffee shop yang belakangan ini sangat menjamur. Coffee shop dengan harga yang cukup terjangkau, membuat market nggak berhenti-berhenti beli kopi. Saya yakin New York Style Pizza ini kemudian akan menjadi lifestyle dengan kebiasaan pemuda saat ini sering juga melakukan aktualisasi diri di sosial media dengan memposting makanan apa yang dia makan. Saya berharap dan saya meyakini itu New York Style Pizza bisa menjadi culture, bisa menjadi lifestyle, kemudian menjadi culture pemuda di Indonesia. Yang paling penting untuk menjaga panjang atau tidaknya usia sebuah usaha, itu sebenarnya bukan bagaimana kita mencari 1 juta customer, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan 100 loyalis aja yang mau dan setia membeli produk apa yang kita jual. Nah, untuk mencari itu, ada satu formula yang cukup oke yang saya temukan, yaitu price to satisfaction ratio.
bagaimana cara menjaga harga dan bagaimana market bisa menerima value yang cukup baik dari sebuah produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Price to satisfaction ratio itu seperti halnya kita membeli barang diskon. Jadi kalau misalnya ada handphone iPhone 12 sedang diskon di harga 6 juta, padahal iPhone 12 itu paling murah 12 juta kan? Price to satisfaction ratio adalah ketika kita membeli iPhone 12 dengan harga 6 juta, dan kita sebetulnya mendapatkan value sebesar 12 juta. Satisfaction-nya 12 juta, price-nya 6 juta. Jadi, price is only what you see and value is always what you get. Gitu. Price to satisfy ratio sangat penting untuk dipikirkan sehingga kita bisa menjaga panjang atau tidak usia sebuah usaha yang kita jalankan. Jadi kekhawatiran untuk hilangnya tren New York Style Pizza nyaris tidak ada. Tapi tetap harus dipikirkan bagaimana mensiasatinya jika memang tren itu akan berakhir. Di era peradaban yang sangat berkembang saat ini, sangat mudahnya teknologi, informasi yang sangat luas, pesan saya sih, jangan pernah membatasi diri untuk menjadi apapun, jangan pernah membatasi diri untuk eksplorasi apapun selama itu positif, untuk menentukan apa eksekusi kita berikutnya. Jadi, seperti contoh, kita bisa melakukan apa yang generasi-generasi sebelumnya atau generasi-generasi berikutnya akan lakukan. Kita bisa melakukan riset itu, kita bisa memilih mana yang bisa dilakukan. Jadi jangan membatasi diri untuk menjadi apapun demi untuk generate income dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Temukan dulu purpose in your life, lalu jangan batasi lewat jalan mana kamu mau mencapai purpose in your life itu.